Sangat sulit dipercaya di zaman industri yang begitu maju ini. Ternyata ada orang yang tidak menggunakan baja dan tidak bergantung pada pengelasan, hanya mengandalkan keterampilan mereka. Mereka membuat kapal besar di depan ini hanya dengan kayu solid yang dipijit dengan tangan. Ini benar-benar membuat orang tua pun tidak bisa tidak mengakui. Ini adalah sebuah galangan kapal yang terletak di daerah Peshawar, Pakistan. Saat ini para pekerja sedang memotong dan mengupas kayu solid dengan mesin di bengkel. Papan-papan yang dipotong ini akan digunakan untuk merakit sisi dan dasar kapal. Jadi, untuk memastikan bahwa badan kapal yang dirakit nanti bisa menyatu dengan rapat dan tidak bocor. Setelah papan-papan tersebut diangkut ke bengkel galangan kapal terbuka, mereka perlu ditandai berdasarkan lokasi merakit yang berbeda. Ditandai oleh para ahli untuk melakukan pemotongan yang lebih teliti. Dan setelah pemotongan selesai, semua permukaan yang terbuka akan dihaluskan dengan pahat listrik. Saat para ahli mempercepat proses penghalusan, di sisi lain juga sedang berlangsung dengan semangat pembangunan kerangka kapal. Karena kerangka adalah struktur penting yang menanggung berbagai beban dan menjamin kekuatan serta kekakuan badan kapal. Balok utama yang melintasi badan kapal dari depan ke belakang harus disambung menggunakan kayu yang tebal dan kuat serta dipasang dengan baut dengan kokoh. Dan rangka balok silang yang berinteraksi dengan balok utama perlu dirancang dengan sudut tertentu sesuai dengan bentuk kapal. Ketika kerangka kapal sudah dirakit dengan baik, konstruksi plat kapal dapat dimulai. Karena bagian bawah dan samping kapal tidak rata sepenuhnya saat dirakit, melainkan harus mengikuti kontur kapal dengan sedikit curva. Oleh karena itu, para pekerja harus menggunakan baut tembus untuk mengencangkan dan menyesuaikan saat merakit. Untuk memastikan semua plat kapal dapat disambung dengan rapi. Mengingat ukuran besar kapal yang dibuat dan kurva penyesuaian setiap plat kapal yang berbeda-beda. Penyambungan plat kapal seperti ini pasti merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan sangat menguras kesabaran. Namun, saudara-saudara dari bangsa besi ini melakukannya dengan sangat mahir dan tenang. Lagi pula, uang harus dihasilkan, keluarga harus dihidupi. Sebagai sumber ekonomi yang penting bagi keluarga, para pekerja bekerja sangat keras. Semua hanya untuk memastikan mereka bisa menerima gaji setiap bulan agar bisa makan. Mengenai alat pengeboran, pilihan para pekerja juga sangat primitif. Dengan demikian, para pekerja bergerak cepat bolak-balik. Alat pengebor yang terlihat sangat mirip dengan giroskop ini juga dengan lancar menembus seluruh plat kapal. Namun, seiring dengan kemajuan proses perakitan dan peningkatan posisi perakitan yang bertahap, lengkungan yang diperlukan untuk setiap papan kayu juga mulai meningkat. Di sini, perangkat baut sederhana sudah mulai terasa kurang memadai. Jadi, para pekerja menggunakan perangkat penarik yang lebih luas cakupannya dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyegelan yang sempurna. Begitulah setelah 79 hari yang efisien. Dengan kerjasama yang baik, seluruh papan kayu badan kapal sudah terpasang dengan baik. Namun, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun para pekerja dalam membangun kapal, badan kapal seperti ini masih belum cukup untuk menghadapi ombak laut yang ganas. Jadi, para pekerja juga menambahkan rangka balok silang yang padat di bagian atas papan kapal, agar badan kapal dapat lebih stabil. Dengan selesainya pemasangan rangka balok silang terakhir, segera setelah itu, para pekerja mulai memukul paku jangkar di sisi luar badan kapal. Setelah semua, berlayar ke laut bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Untuk alasan keamanan, para pekerja juga memukul dengan ekstra keras. Tidak hanya kedalaman pukulan yang sangat tepat, namun, jumlah paku jangkar juga sangat mencukupi. Mengenai masalah kedap air pada badan kapal, para pekerja tidak hanya harus mengoleskan lapisan minyak tembaga yang tebal di sisi luar badan kapal. Selain itu, celah antara papan kapal yang dipasang juga perlu ditangani dengan cara menyumpal menggunakan tali rami yang diolesi lem. Setelah masalah kedap air pada badan kapal teratasi, kita akan memasuki tahap pembuatan kabin kapal. Para pekerja tidak hanya membangun ruang kendali, ruang istirahat, dapur, dan dek observasi di kapal, tetapi juga dengan tangan secara manual mengukir banyak pola indah untuk dekorasi. Bisa dibilang para pekerja telah mencurahkan banyak usaha untuk konstruksi kali ini. Dengan selesainya pemasangan perangkat listrik dan perangkat penggerak terakhir serta pengecatan badan kapal, proses pembangunan seluruh kapal pun benar-benar selesai. Tidak bisa tidak kagum dengan keterampilan luar biasa dan kreativitas hebat para pekerja. Lalu, berapa nilai yang akan kamu berikan untuk keterampilan para pekerja? Berapa nilai yang akan diberikan?